Datanglah emak saya membawa ke guru mengaji. Tuh, ini anakku namanya Abdul Somad. Ini beras 1 kaleng. Ini minyak lampu. Yang ketiga, rotan sebesar induk jari dibelah 4. Kalau anakku ini jahat, pukullah dia. Zaman sekarang tak bisa lagi guru mengaji dikasih rotan. Kalau dikasih rotan, ditangkap sama Pak Kapolres. Sama Komisi Perlindungan Anak. Memang sudah begitulah dunia sekarang. Yang belum ada jodoh, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Kenapa yang bilang amin ini udah belaki, udah bebini? Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk anak-anak kami. Betul Pak? Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lurah, Bapak Kades, Bapak Kadus, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengkait jambu kelutuk, jambu jatuh di atas jala. Karena PLN sudah masuk, siang-siang pun tetap menyala. Emang hebat. Apa nama dusun? Simpang Kampar. Saya ke Kampar bolak-balik, tapi di simpangnya baru inilah. Kuantan Singingi, Kampar, Pelelawan. Dan kita sekarang sedang berada di Simpang Kampar. Jadi saya mau mencari titik koordinat. Saya ini sekarang sedang berada di mana? Saya buka handphone, saya cek di Google Map, tak muncul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tatapan senyuman saya pancing pakai pantun tadi, kelihatan ini masyarakat Desa Simpang Kampar ini masyarakat yang berbahagia dengan masuknya PLN. Nampak saya dari raut wajah, tatapan mata dan senyumannya ini bahagia sih. Ini adalah orang-orang yang tidak punya utang dan tidak punya masalah. Mudah-mudahan yang ada utang cepat lunas utangnya. Oh, banyak juga sudah. Kira-kira PLN ini jadi rahmat atau jadi laknat? Belum tentu. Yang sebelumnya kalau begadang dia mikir beli mesin diesel, mikir harga solar. Tak usahlah kita begadang.
Tapi sejak masuk PLN jadi begadang, pakai sabu, pakai narkoba, berjudi, berzina. Saat itu PLN jadi rahmat atau jadi laknat? Tadi katanya rahmat. Orang yang mau buat dosa gelap. Tak jadi buat dosa, gelap, tak nampak apa-apa. Tapi sejak ada PLN, terang jadi buat dosa. Mudah dia melakukan maksiat. Saat itu PLN jadi rahmat atau laknat? Laknat. Jangan sampai PLN masuk ke simpang Kampar menjadi laknat. Maka kita jaga supaya masuknya PLN ini menjadi rahmat. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, payah mencari pantun tuh PLN. Saya sudah lama lah ceramah. Baru inilah ceramah peresmian masuk PLN. Seumur-umur hidup saya ceramah, baru inilah masuk. Saya pernah diajak PLN. PLN mengajak saya sosialisasi ke kantor MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Ustadz Somad, ya, kami dari PLN mengajak Ustadz ke MDI. Ayo siap, saya bilang. Apa acaranya? Acaranya jangan mencuri PLN. Karena banyaknya orang mencuri arus PLN. Setelah saya sampaikan tak boleh mencuri, datang satu bertanya. Ustadz Somad, iya. Negara ini kan tidak adil katanya. Iya. Karena negara tidak adil maka boleh dicuri. Saya tanya, PLN itu punya negara atau punya rakyat? PLN itu punya rakyat. Negara hanya mengatur administrasinya. Maka siapa yang mencuri PLN berarti dia mencuri milik rakyat. Maka minta maafnya kepada rakyat. Karena dia punya rakyat. Oh begitu Pak Ustadz. Iya saya bilang. Tapi kami sudah selalu mencuri Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syukur kita kepada Allah malam-malam terang lampu. Tapi kalau saya dengar-dengar ini suara mesin ini. Nah, suara mesin berarti bukan PLN. Suara sound system. Bagaimana supaya PLN ini menjadi rahmat di desa Simpang Kampar? Ada 5 poin. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama, PLN masuk ke masjid supaya dimanfaatkan dengan baik. Anak-anak mengaji dari maghrib ke isya. Ibu setuju? Bapak setuju? Sudah ada ngaji dari maghrib ke isya? Belum. Mulai malam ini tindak lanjut dari tablik akbar. Saya tak mau tablik akbar ramai. Habis itu tak ada pengamalannya. Saya minta malam ini Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, alim ulama, tokoh masyarakat, pengusaha, bisnismen, kebun sawit. Kumpul untuk membahas di masjid anak-anak mengaji dari maghrib ke isya. Setuju? Guru mengaji yang akan ditugaskan nanti supaya ikut pelatihan Yambu'a. Cara baca Quran di Masjid An-Nur Pekanbaru tanggal 16 Mei. Hubungi Ustadz Alnop. Ini Ustadz Alnop yang ganteng. Ketua yayasan kali. Supaya nanti dia mengajar. Adapun gaji guru mengaji. Zaman saya dulu mengaji, guru mengaji dikasih minyak lampu. Di sini jangan lagi kasih minyak lampu. Karena lampu udah PLN tak berminyak lagi. Dulu guru mengaji dikasih beras 1 kaleng. Jangan lagi. Jangan kasih minyak lampu. Jangan kasih beras 1 kaleng, kasih duit cash. Musyawarahlah berapa yang layak untuk guru mengaji sebulan. Kalau di tempat kami di Rimbo Panjang, saya tinggal di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, itu guru mengajinya 15 orang. Guru mengajinya berapa orang? 15 orang. Mengaji dari maghrib ke isya.
Anak yang mengaji di Masjid Hajjah Rohana, tempat masjid nama almarhumah emak saya. Anak yang mengaji sebanyak 200 anak. Gurunya 15. Dari maghrib ke isya 45 menit. Anak mengaji store satu-satu. Dulu zaman saya kecil mengaji pakai alif bata. Alif ya ta, alif di bawah i, alif depan u. Bisa Bapak Ibu? Berarti dah tua. Anak sekarang sudah tidak pakai alif dia ta lagi. Anak sekarang sudah mengaji pakai ikro. A, bataba, batata, basaba. Lah ya ada orang awak seko. Baka badun sana amu kasadonyo. Banyak orang KMM juga ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak mengaji. Kalau bapak sibuk mengurus sawit, brondol, dodos, meruning, ibu jangan sibuk mengurus skincare. Sampai anak tak mengaji. Tahun ini yang mendaftar ke Ma'had Az-Zahra 300 orang. Yang diterima hanya 150. Jadi kalau gitu yang diterima berapa persen? 50%. Kenapa 50% tidak diterima? Kenapa 150 tak diterima? Jawabannya satu. Tak pandai mengaji. Ayah saya sibuk mencari nafkah. Yang membawa saya ke guru mengaji emak. Maka saya senang ini banyak. Ini emak-emak garis keras. Siap ibu membawa anak ke guru mengaji? Datanglah emak saya membawa ke guru mengaji. Tuh, ini anakku namanya Abdul Somad. Ini beras 1 kaleng. Ini minyak lampu. Yang ketiga, rotan sebesar induk jari dibelah 4. Kalau anakku ini jahat, pukullah dia. Zaman sekarang tak bisa lagi guru mengaji dikasih rotan. Kalau dikasih rotan, ditangkap sama Pak Kapolres. Sama Komisi Perlindungan Anak. Memang sudah begitulah dunia sekarang. Maka mau tak mau ibu mesti mengawal. Kasihan guru mengaji itu menengok anak lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Habis kaca-kaca jendela pecah, kabel-kabel putus. Gara-gara apa? Anak kurang ajar. Kalau anak kurang ajar, yang susah guru. Kalau anak kurang ajar, yang susah menantu. Ibu, kalau tak ibu ajar anak ibu, yang susah menjaga anak ibu itu nanti menantu. Tapi kalau betul tak? Kenapa ibu bilang betul? Karena ibu susah sekarang menghadapi suami. Bukan ibu yang di sini. Ini yang di sini ini suaminya baik-baik semua. Lakiku Pak Ustadz tak sembayang, mengamuk, main pukul, jahat, nakal. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz. Udah berubah? Mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah pula. Begitulah kalau awak jahat mati. Orang bukan innalillah. Alhamdulillah. Bersyukur orang ini laki mata. Bisa awak berlaki lagi. Betul tak Bu? Betul katanya. Jujur-jujur orang simpang kampar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa ucapkan amin. Sudah lama saya ceramah. Di sinilah dihadiri Upin dan Ipin. Memang hebat ceramah di simpang kampar. Ada pula pentas nih macam pondok durian nampak. Rupanya tempat tabung air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Pertama saya minta kalau mau PLN ini jadi rahmat. Maka cepat musyawarah. Maghrib ke isya. Angkat guru mengaji. Musyawarah berapa iurannya.
supaya guru mengaji dikasih bayar, maka mulai nanti secepatnya, lebih cepat, lebih baik. Di masjid kita sudah ada mengaji dari maghrib ke isya. Listrik tidak lagi jadi halangan karena terang benderang. Ibu setuju? Bapak setuju? Kira-kira nasihat yang saya sampaikan ini bisa cepat diamalkan? Insya Allah. Jangan sampai awak mati, tak ada yang bisa membacakan ya. Mati awak. Yang paling ringan mengedipkan mata. Yang paling ringan menggerakkan bibir. Tapi nanti waktu sakaratul maut, menggerakkan bibir itulah yang paling berat. Makanya orang mati itu tak menggerakkan bibir. Kalau menyebut nama saya bibir bergerak. Abdul Somad. Kalau menyebut nama kampung ini bibir bergerak. Simpang Kampar. Tapi menyebut la ilaha illallah bibir tak bergerak. La ilaha. Tak bergerak. Kenapa bibir tak bergerak? Karena menggerakkan bibir itu berat waktu sakaratul maut. Makanya doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Apa yang bisa meringankan waktu sakaratul maut? Yang meringankan waktu sakaratul maut adalah dibacakan Yasin. Makanya kalau ada yang sakaratul maut jangan menangis di situ. Ini di situ pula bini menangis. Menangis di situ. Makanya ibu kalau ada orang mau mati ada yang menangis itu, antukkan kepalanya ke tiang. Setuju? Setuju aja orang ini. Ibu yang menangis jangan di sini. Bapak yang menangis jangan di sini. Tapi ada seorang ibu ketika suaminya meninggal, dia tak menangis. Dia tegar. Ketika ditanya, ibu tak nangis. Sudah lama aku minta sama Allah, ambil dia ya Allah. Begitulah kalau laki jahat. Tapi kalau suami yang baik macam bapak-bapak ini. Inilah orang yang istrinya merupakan perempuan beruntung dunia akhirat. Dari bunyi aminnya macam gak yakin ku dengar. Soleh, baik, datang pengajian, menjaga ibu, dan duit hasil sawit semua diserahkannya untuk ibu. Betul bu? Betul kata. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, keluarganya sakinah mawaddah. Dulu sebelum masuk listrik, suami saya Pak Ustadz, asal habis isya di rumah, gelap. Sekarang sudah masuk listrik, tak balik-balik. Siapa namanya? Bang Toib. Ke sana kemari, nongkrong listrik tak mati-mati. Itu listrik bukan jadi rahmat, tapi jadi malapetaka bencana. Maka suami yang baik, sembahyang berjamaah, tak ada halangan. Dulu tak bisa berwudu karena air pakai mesin. Mesin pakai listrik. Listrik pakai mesin. Ngambil air pakai mesin. Mesin pakai listrik. Listrik pakai mesin. Karena listriknya tenaga diesel. Tapi sekarang setelah PLN Pak Ustadz, air lancar. Tak ada halangan untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Kunci kalau mau jadi baik adalah sodakoh. Gimana mau sholat kalau orang tak bersodakoh berdiri masjid? Masjid sudah cantik masjid. Ini masjid atau musola? Masjid. Ini sudah ada masjid. Ini di belakang bangun lagi masjid. Toko. Oh toko. Saya sangka masjid mau dipindah di belakang. Masjid strategis. Begitu tadi nampak saya masjid, langsung saya bilang ke yayasan. Berhenti. Ada masjid. Mampir kita ke toilet. Enggak Pak Ustadz. Di sinilah acara kita. Di sini acara kita.
Beruntunglah yang mewakafkan tanah. Ini tanahnya tanah wakaf. Sudah diurus. Tanah wakaf diwakafkan kepada yayasan. Buatkan yayasan. Apa nama masjid kita? Masjid Allahu Akbar. Baitul Akbar. Yayasan Masjid Baitul Akbar. Tanah wakafnya diserahkan, disaksikan oleh Pak Kuah. Saya wakafkan tanah ini ke Yayasan Masjid Baitul Akbar. Maka tanahnya berubah dari tanah orang menjadi tanah wakaf. Kenapa mesti dirubah tanahnya dari tanah wakaf? Karena banyak tanahnya bagus. Di samping jalan strategis. Tapi hari berganti musim berubah. Bapak pernah baca di internet. Masjid ini dijual. Pernah ibu baca? Kejadian. Kenapa masjid dijual? Karena tanahnya belum dipindahkan ke wakaf. Meninggal yang mewakafkan tanah. Anaknya bagus, bapaknya bagus, cucunya hantu. Atuknya mewakafkan tanah, ayahnya bagus, cucu menjual tanah. Datang pengurus masjid. Ini masjid kami, yang membangun kami. Kata dia, ini tanah punya aku. Angkat masjid kalian, tanahnya punya aku. Akhirnya masjid dijual. Gara-gara apa? Gara-gara tanah tidak diurus akta ikrar wakaf. Besok kalau belum urus tengok tanah masjid. Serahkan ke wakaf. Yang sudah alhamdulillah. Ini tanah masjid ini luas atau sempit? Kalau luas, syukur-syukur yang samping-samping ini mau mewakafkan nanti insya Allah. Amin. Saya mau di samping masjid. Masjid apa namanya? Masjid Baitul Akbar. Jangan cuma ada masjid. Tapi bangunkan TK Quran. Apa namanya? TK Quran. Anak-anak mengaji. Kenapa saya minta TK Quran? Supaya jangan anak TK ini asik menyanyi, lama-lama menyanyi. Asik menyanyi. Emak saya bulat. Bulat emak saya. Kalau tidak bulat. Tidak. Nah kan banyak yang hafal. Jangan menyanyi lagi. TK-nya namanya TK Quran Baitul Akbar. Setuju? Terima TK Quran hanya setahun sebelum SD. Ingat, berdiri nanti TK Quran hanya menerima setahun sebelum SD. Berarti anak yang masuk umur 6 tahun. Jangan terima anak umur 3 tahun. Siapa membasuh berak? Asik, kalau koncing. Ini bukan penitipan anak. Jadi kalau datang sini mau menitipkan. Ini anak saya mau masuk TK. Berapa umurnya? 3 tahun. Kau jaga sendiri. Di sini hanya menerima anak umur 5 tahun, 6 tahun yang sudah pandai ke toilet, yang sudah yang sudah sendiri. Setuju? Nanti buatkan acara wisuda. Tamat TK, hafal juz amma. Kira-kira kalau anak ibu tamat TK hafal juz amma, ibu senang atau senang? Bapak senang atau bahagia? Nanti buat acara wisudanya di sini. Wisuda TK Quran Baitul Akbar hafal juz 30. Amin ya Rabbal. Kalau sudah anak kita hafal juz 30. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Alladzi hum fihi kalla summa kalla alam naj'alil wal jibala
Alhamdulillah, yang hafal-hafal, yang tidak gerak-gerakkan mulut. Nanti saya mau anak-anak dipajang di sini, wisuda juz 30 TK Quran Baitul Akbar Desa Simpang Kampar. Mudah-mudahan cita-cita ini berjalan dengan baik, insya Allah. TK sudah. SD kalau sudah ada jangan buka lagi. Sudah ada SD di Simpang Kampan? Sudah ada? Jangan buka lagi. Karena kalau kita buka SD itu berarti membunuh SD yang sudah ada. Jangan bunuh-bunuhan. Cukup Donald Trump yang membunuh. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Bapak terasa panas? Ibu terasa panas? Kalau ada yang bilang tidak, aku aja di sini kepanasan. Ibu yang bilang tidak panas itu sebetulnya cuaca panas, tapi hatinya tetap sejuk. Kenapa hatinya sejuk? Karena didampingi kalian besti. Ini sebetulnya adalah masalah hati. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa jamur. Kalau Ustadz ceramah, kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa beli jamur. Ceramah, Ustadz jangan panjang-panjang, makeup kami luntur. Betul, Bu? Tidak, kata dia. Orang Simpang Kampar ini bukan karena makeup, Pak Ustadz. Tapi dia datang ini karena tulus lillahi ta'ala. Ada orang datang pengajian ini karena mau menunjukkan makeup. Pas pula acara itu tak pakai kipas. Panas. Baru 5 menit Ustadz ceramah. Meleleh. Ambil tisu. Nah, berserak. Orang senyum, awak senyum. Orang ketawa, orang ketawa. Rupanya yang diketawakan orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan saya yang pertama tadi, anak-anak maghrib mengaji sampai isya. Catat ini baik. Saya tak mau datang ceramah selesai pulang habis. Ditanya orang, siapa ceramah kemarin waktu acara tasyakuran PLN masuk? Ustadz Somad. Apalah dampak ceramah dia sesudah itu? Entah. Ada orang Jawa sini. Pripun kapare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ada orang Jawa tuh, Bang. Ada orang Minang sini. Ba'a kabadun sana ambo kasadonyo ranca. Mudah-mudahan rasakinyo barakah sadonyo. Ada orang Batak sini. Biado ala kita sesudena. Horas. Banyak juga. Tapi ku tengok Batak, Jawa, yang Minang, yang menjawab itu aja orang ini. Ini tanah orang Melayu. Takkan Melayu hilang di bumi. Tapi orang Melayu ini baik. Siapapun yang datang ke bumi Lancang Kuning ini silakanlah bertanam sawit. Silakanlah bertanam kebun. Silakanlah berbuat baik. Silakanlah. Makanya di Pekanbaru jalan yang paling panjang bukan jalan orang Melayu, bukan jalan Hang Tuah, bukan jalan Hang Jebat, tapi jalan yang paling panjang adalah jalan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu wong apa? Wong Jawa. Sudirman jenenge Sudirman wong Jawa. Gedung yang paling tinggi, paling tua di jalan Jenderal Sudirman itu bukan gedung Hang Tuah, tapi gedung Kaharudin Nasution. Kaharudin Nasution itu uang apa? Nasution. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Di bumi Lancang Kuning Riau, mau orang Bugis, mau orang Batak, mau orang Minang, silakanlah datang. Tapi membangun Riau. Jangan menghancurkan Riau dengan narkoba. Jangan merusak Riau dengan zina. Jangan merusak dengan perbuatan maksiat. Siap jaga Simpang Kampar? Siap jaga Riau? Takbir!
Kalau saya sudah takbir, itu berarti ceramahnya udah 40 menit. Tadi waktu aku togak jam 11. Kini kalau jam 11 sampai 10. Saya ceramah di mana-mana 60 menit. Sesuai dengan minuman yang sudah tumbang. Wah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sudah ceramah 40 menit, itu berarti keranjang sudah keluar. Kenapa di sini tidak pakai kotak wakaf? Kenapa pakai keranjang? Karena kalau pakai kotak wakaf yang masuk duit. Tapi kalau pakai keranjang bisa cincin, golang, rantai, STNK, BPKB, surat tanah kapling sawit. Masukkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil badri ya Allah. Tadi aku waktu berselawat tadi pakai suara saya. Bisa pula sound system ini merubah suara saya jadi suara perempuan. Suara betina pula suara aku. Apa nama grup Hadrah ini? Al-Hadirah. Al-Hadirah. Anda mau walimah, Anda mau akikah, Anda mau nikah, Anda mau pindah rumah, undanglah grup Hadrah Al-Hadirah. Malaysia. Jangan karena listrik sudah masuk, main keyboard tunggal sampai jam 12 malam. Yang menyanyi pakai rok pendek, yang menonton atu-atu. Bisa digoyang. Betul. Mengangu atu-atu di bawah. Menengok penyanyi dangdut, meniti air liu. Menengok bini di rumah, meniti air mata. Jangan sampai terjadi itu. Kalau terjadi begitu, berarti listriknya jadilah. Nah, kita mau listrik ini jadi rahmat. Ini kenapa kotak-kotak keranjang ini hanya cuma di bawah? Naikkan ke atas. Ini calon bupati ini banyak duitnya. Ini calon Pak Kapolres ini banyak duit. Naikkan ke atas. Banyak ikan-ikan paus di atas. Saudara yang dimulai, ini senjata makan tuan ini ke aku pula nampaknya nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz Somad ini mengambil duit. Duit ini tidak ada diambil Ustadz Somad seperak pun, serupiah pun. Ini program yayasan. Ustadz Abdul Somad datang tablik akbar keliling. Duitnya 100% untuk anak hafal Quran. Untuk pondok. Apa pula tawan pun la ilaha illallah. Untung tak masuk ke dalam. Kalau smart plus saja, masuk ke dalam. Keluar berita, Ustadz Somad ceramah di Simpang Kampar, masuk tawon 3 iku. Nauzubillah. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal suasana ini panas, padahal berpoluh, padahal duduk di atas karpet, di atas plastik, tapi jamaah bisa tersenyum lepas. Ini menunjukkan hatinya bahagia. Kadang di tempat lain saya ceramah, muka jamaah tuh kusut masai macam jeruk purut dipijak gajah tesunilu. Rupanya banyak kredit. Tapi jamaah di Simpang Kampar ini panas terik, hatinya bahagia. Kenapa dia bahagia? Ya nggak tahu. Mudah-mudahan semua kita bahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Bahagia karena sawit. Waktu sawit masih berbuah bahagia. Begitu sawit trek, tak bahagia.
Bahagia karena laki. Karena laki masih muda. Laki mati, makin bahagia. Bahagia karena bini. Karena bini masih hidup. Bini mati, bini sekali lagi. Bahagia karena harta. Harta akan binasa. Bahagia karena kuasa. Kuasa akan sirna. Tapi bahagia karena Allah. Dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina. Apa yang disampaikan Ustaz Somad di Simpang Kampar? 1. Masjid anak-anak bawa mengaji maghrib isya. 2. Buatkan TK Quran. Kalau tanahnya kurang, wakafkan tanah. Ini tanah luas. Mudah-mudahan terbuka pintu hidayah. Jamaah yang kaya-kaya mewakafkan tanah. Berdiri. 3 kelas cukup. TK cukup 3 kelas. 20, 20, 20. 60 orang cukup untuk anak-anak TK. Gurunya 3 orang cukup. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini tanah sudah ada. Wakafkan sedikit nanti. Alhamdulillah Pak Ustaz Somad. Habis Ustaz ceramah kemarin di Simpang Kampar. Langsung datang orang mengatakan, itu tanah saya wakafkan. Alhamdulillah. Tanah siapa? Enggak tahu. Gimana mau wakafkan tanah orang? Ya Allah, bukakanlah pintu. Orang-orang yang kaya-kaya yang punya sawit luas di desa Simpang Kampar ini. Maulah dia mewakafkan tanah ya Allah. Amin. Ustadz kok yakin kali di Simpang Kampar ini orangnya kaya-kaya. Tengok mobilnya mewah-mewah. Bahkan ada di situ mobil yang gratis. Gratis mobil itu. Syaratnya 2, nyari mobil gratis. Sakit, mati. No, mobil ambulan. Lah siap pintunya terbuka. Pak dokter pun lah siap. Ibu mau naik mobil ambulan? Mudah-mudahan yang sakit-sakit segera sehat. Yang belum ada rezeki mudah-mudahan dapat rezeki sawit melimpah. Yang belum ada jodoh mudah-mudahan segera dapat jodoh. Kenapa yang bilang amin ini udah belaki, udah bebini? Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk anak-anak kami. Betul Pak? Bapak Ibu, oh mak banyaknya duit. Woloh, kenapa tinggal 1? Mana yang keranjang yang lain tadi? Tolong panitia awasi berapa keranjang tadi. Soalnya ini persimpangan ini. Bisa dibawa ke Pelelawan, bisa dibawa ke Kampar, bisa dibawa ke Kuansing. Soalnya kita ini sedang berada di tempat paling strategis. Tersimpangan 3 kabupaten. Kami tadi kalau tak adalah mobil yang membawa kemari, pasti tengah jalan. Ini kalau tersosek awak kemana ini? Handphone mati. Internet mati. Sampai di tengah, setengah mati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedekah, sedekah. Yang wakaf, wakaf. Yang lafa, boli jagung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pesan Ustaz Abdul Somad? Anak-anak mengaji. Apa pesan yang kedua? Buatkan TK. Apa pesan Ustaz Somad yang ketiga? Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Yang tak mau datang ke masjid. Yang sombong karena sawit. Yang sombong karena harta. Yang sombong karena kuasa. Tak mau ke masjid. Ingat. Sampai masanya jenazahmu akan dibawa ke mana? Orang kaya? Mati. Yang punya sawit? Mati. Yang punya gotah? Mati. Pejabat? Mati. Polisi? Ada Pak Muhyiddin. Enggak tadi apa tadi? Bangser? Ada bangser. Ustadz? Astagfirullah. Kita ini semua akan mati. Kalau sudah mati dibawa masuk ke dalam masjid. Yang tidak mau di belakang imam. Diletakkan di depan imam. Ada orang sholat di depan imam? Sholat jenazah. Diletakkan di muka imam. Diletakkan di muka imam. Sekarang orang bertanya, mana Ustadz Somad? Sekarang orang bertanya, mana Pak Kapolres? Sekarang orang bertanya, mana Pak Bupati?
Tapi sampai masanya kita tak ditanya mana Ustadz Somad. Mana jenazahnya. Betul. Yang sombong mati. Yang baik mati. Yang dikenang orang yang kebaikan-kebaikan. Saya mau kedatangan saya ke Simpang Kampar ini yang diingat baik-baiknya saja yang sahih. Dulu orang bisa hidup 100 tahun. Sekarang umur 40 tahun minum teh manis. Diabetes mellitus. Makan daging kambing. Jantung koroner. Makan santan. Kolesterol. Makanan menjadi racun. Rumah sakit makin banyak di Pekanbaru. Dokter-dokter makin banyak. Apakah penyakit makin hilang? Rumah sakit makin banyak, dokter makin banyak, uang sakit makin banyak. Betul? Tapi kalau saya lihat jamaah ini semuanya sehat-sehat. Kenapa mereka sehat? Karena mereka sodako. Karena mereka sholat. Orang yang sholat itu sehat. Darahnya turun ke otak. Otaknya di atas. Jantungnya di bawah. Jantung menyemburkan darah. Berdegup dia menyemburkan darah. Menyemburkan darah. Ketika dia bersujud. Otaknya turun ke bawah. Jantungnya di atas. Sekarang ini otak di atas. Di mana jantung? Bawah. Tapi waktu sedang sholat. Otaknya ke bawah. Jantungnya di atas. Lakiku Pak Ustadz sedang berdiri pun otaknya di bawah. Di mana otak dia? Ketika kita sedang sujud. Disitulah darah kita menyembur turun ke otak. Wah copek jagung apa tadi habis. Disitulah darah menyembur ke otak. Maka sujudnya jangan copek-copek. Sujudnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Kemana sepatu aku hilang? Oh lah. Dan nampak aku ke bawah. Tak ada sepatu. Mohon maaf. Supuzon Ustaz. Rupanya dipisahkan situ. Soalnya tadi malam. Kau cerita tadi. Kau trauma gua. Jadi malam pas turun dari pentas. Ku pakai sepatu. Agak lain rasanya. Ku bilang ini bukan sepatu aku. Sepatu Ustaz. Ku bilang ini bukan sepatu aku. Sepatu Ustaz. Aku pun ikut. Iya sepatu. Tapi pas saya lain. Rupanya sepatu bang. Kita kalau ada perasaan, yakinlah kita. 10 orang mengatakan tidak, keyakinan kita benar. Contohnya, aku tadi malam, aku bilang itu bukan sepatu aku. Dia bilang, sepatu Ustaz. Aku bilang bukan, rupanya yang betul aku. Saking banyaknya orang meyakinkan kita, kita pun ragu tentang keyakinan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholatlah. Jangan bangga dengan kekayaan. Jangan bangga dengan kebun sawit. Jangan bangga dengan kekuasaan. Jangan sombong. Kenapa? Karena rumput yang kau pijak hari ini. Rumput yang kau pijak siang ini. Rumput yang kau pijak sekarang. Besok pagi akan tumbuh di atas kubur. Betul. Jadi kalau ada tetangga ibu, kawan ibu yang sombong-sombong. Bilang sama dia. Jangan kau sombong. Rumput yang kau injak sekarang di bawah tapak kakimu. Besok akan tumbuh di atas kuburmu. Hari ini kau di atas, rumput di bawah. Besok pagi kau di bawah, rumput di atas. Boleh untuk status hari. Kenapa berapi-api Ustaz ceramah hari ini? Lapar. Berapi-api. Tah di mana lah makan siang nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nih ceramah nih tidak selamanya semangat begini. Ini semangat ini padahal tadi malam tausiah. Tadi pagi tausiah. Ini tausiah yang terakhir. Mestinya yang terakhir itu sudah habis. Sudah 5 watt. Udah habis tenaga. Tadi saya menduga pas saya tengok. Kok begini bentuk masjidnya. Gak usah lah semangat-semangat kali.
kultum aja cukuplah. Paling kalau orang cerita biasa aja lah. Marilah kita banyak-banyak beramal soleh. Marilah kita ingat mati. Tiba-tiba saya semangat. Kenapa? Karena yang di depan saya ini adalah orang-orang yang bersemangat baja luar biasa. Sabar mereka di sini menunggu sampai masuk listrik 2026. Donald Trump sudah menyerang Irak. Donald Trump sudah menghabisi Iran. Barulah listrik masuk. Tapi dengan lambatnya listrik itu masuk, itulah maka banyak anak-anak ini lahir. Karena kalau masuk listrik, orang asik menonton TV, asik main game online. Tapi kalau tak ada listrik, habis isya mati lampu. Jadi, jangan setelah masuk listrik, malah hubungan ibu sama bapak menjadi rusak. Dulu sebelum ada listrik, ibu sama bapak mesra. Buah hati belayan jiwa siang malam terbayang-bayang. Mama, papa. Setelah listrik masuk, ibu asik menonton drama Korea. Bapak asik menonton bola. Saya tak mau listrik merusak hubungan kalian. Dulu sebelum listrik masuk, ibu bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah masuk listrik, ibu asik menonton. Dulu golap ada hantu. Sekarang di tengah rumah itu ada hantu. Saya tak mau listrik ini merusak kita. Listrik ini bisa menjadi baik. Tapi listrik juga bisa menjadi perusak. Yang salah listriknya apa orangnya? Orangnya. Listrik macam pisau. Pisau bisa dipotongkan ke ayam. Pisau bisa dipotongkan ke sapi. Bisa dipotongkan ke kobau. Pisau bisa dipotongkan ke laki. Abang kalau macam-macam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap jaga persatuan. Jangan berkelahi. Ini tanah kami, ini kampung kami. Ini bukan kampung kita. Kampung kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Kita di sini semuanya merantau. Allah mengirim kita dari surga. Nenek moyang kita namanya Adam, istrinya namanya Hawa. Kita dikirim kemari sampai masanya nanti kita akan balik ke surga Jannatul Firdaus nanti insya Allah. Ini tanah saya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Bukan milik kita, ini milik Allah. Sedetik setelah kita mati, semua menjadi milik ahli waris. Rumah besar, mobil besar, bini besar. Bukan punya kita. Bapak punya rumah besar. Sedetik setelah bapak mati, rumah itu tidak menjadi milik bapak, tapi menjadi milik ahli waris. Bapak punya mobil besar. Sedetik setelah bapak mati, mobil bisa dijual kepada orang lain. Sedetik setelah bapak meninggal, istri bapak kan punya. Mereka hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu mereka menjadi milik brownies, brondong manis. Betul, Bu? Manalah ada orang mau sama kami, Pak Ustadz. Kami janda, Pak Ustadz. Itulah yang dia nyanyikan selama ini. Kutunggu janda. Manalah mau dia sama kami, Pak Ustadz. Anak kami 4, Pak Ustadz. Itulah lagu dia selama ini. Barana ampe dan nanti you. Inilah hebatnya orang simpang kampar ini. Kita cerita mati pun dia ketawa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakanlah nikmati listrik yang baru ini, tapi dengan ada listrik kita jadi rajin baca Quran. Dengan ada listrik kita rajin sholat berjamaah. Dengan ada listrik
kita jadi rajin wirid Yasin sholat Jumat. Ibu-ibu sudah buat grup Yasin sore Jumat? Buat wirid Yasin. Habis sholat asar, baca Yasin, tahtim tahlil, pengajian, tanya jawab. Ustadz-ustadz kita di sini banyak. Banyak ustadz kita di sini, Pak. Ustadz guru kita. Kita doakan ustadz kita panjang umur, sehat badan. Anak kita tadi baca Quran, bacaannya bagus. Saya sudah mendengar, bukan basa-basi. Tajwidnya bagus, tahsinnya bagus, adabnya bagus. Baca Qurannya lancar. Pakai hafalan, nggak nengok Quran. Kenapa lah anak muda? Datang jagung tadi lagi. Kenapa lah anak muda nih yang baca Quran di sini? Rupanya orang Simpang Kampar mau ngasih tahu Abdul Somad. Hai Abdul Somad, di Simpang Kampar ini anak mudanya saja hebat baca Quran. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Betul? Takut kan? Comel ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas jam 12. Dari mana Ustaz tahu pas jam 12? Tak ada bayang-bayang. Tengok, tak ada bayang-bayang. Kalau tak ada bayang-bayang, berarti pas jam 12. Tidak boleh sholat waktu tak ada bayang-bayang. Karena ini waktu tanduk setan. Makanya kalau ada merasa kesetanan, ini memang waktu tanduk setan. Nanti setelah tergelincir matahari, tergelincir itu artinya bergeser dia. Ada bayang-bayang, barulah masuk waktu zuhur. Usahakan sholat zuhur berjamaah. Ustaz kemana? Kami pulang. Ustaz menyuruh kami berjamaah, Ustaz kami tak berjamaah. Kami musafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa pesan Ustaz Abdul Somad tadi? 1. Anak-anak mengaji dari maghrib ke isya. 2. Dirikan TK Quran Baitul Akbar. 3. Jangan tinggalkan sholat Kalau sampai masjid ini kosong, tak ada sholat berjamaah. Satu waktu saja tak ada orang sholat berjamaah. Istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung ini dikuasai setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, kadusnya kesetanan, bupatinya. Jangan sebut ada orang. Kapolresnya. Jangan sebut, tak boleh. Maka kalau kita mau selamat, jangan sampai kita diganggu setan, kesetanan. Jangan tinggalkan sholat Cari muazzinnya yang suaranya lantang. Hayya 'alas shalah. Begitu. Ini sekarang saya tengok azan-azan ini melo-melo semua. Hayya 'alas shalah. Apa lah gua? Kok azan untuk bayi kok? Melo-melo semua sekarang. Azan itu yang paling kuat suaranya. Sampai akhirnya suatu hari azannya luar biasa lantang. Penuh masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rupanya yang azan Babinsa. Kalau sudah Babinsa azan, Babin Kamtipmas jadi imam, TNI Polri masuk ke masjid, kita pun ikut menjadi bangga. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Amalkan yang 3 ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi yang berceramah dan kita semua insya Allah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga desa Simpang Kampar. Bapak baik, ibu baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh solihah. Semua yang berwakaf, berdonatur, semua dibalas Allah kebaikan, rezeki berlimpah. Ala hazihin niyah al-Fatihah.